Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh ketua kelas untuk mengikuti doa. Tegas Bapak. Ayo tegas. Oke teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita breaking dulu kali ya. Biar teman-teman pada Oke, kata kuncinya itu ada 3 teman-teman. Apa tuh? Yaitu ketika Bapak bilang tepuk 1, kalian gak tepuk. Waduh. Kalau tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Oke? Kalau satu menepuk. Gak tepuk. Tiga random Pak. Bebas. Enggak, 3 kali. 3. Tadi Bapak udah random. Enggak, gak bilang. Aduh, hasil gimana? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Bahasa kreatif ya. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. 2. Lah kenapa nggak mau tepuk? Oh iya. Aduh, gimana sih? Aduh. Tepuk 3. Tepuk 1. 3. Ayo tepuk. Aduh, gimana sih kalian konsen dong? Fokus. Oke, tepuk 1. Ya. Aduh, Putri. Masih fokus. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk. Boleh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang masih ingat kan nih? Kemarin kita belajar teks apa? Teks cerpen. Oke, bagus. Boleh Putri? Apa kita mengolah sedikit dari teks kemarin? Oke, jadi pertemuan sebelum itu kita belajar bagaimana cara menyunting teks cerpen, mengembangkan teks cerpen dengan mengaplikasikan dialog, permainan diksi, dan lain sebagainya. Betul, bagus Putri. Mantap. Oke, setelah kemarin kita mempelajari teks cerpen, hari ini yang kita mempelajari teks argumentasi ini ya anak. Baik, anak-anak silakan mensimak video berikut untuk pembelajaran hari ini. Belum. Suaranya. Maksudnya tiga jalan. Kayak ini nggak masuk. Remote-nya Bapak di volume. Nggak mungkin. Pantesan tidak ada suaranya. Mengenai pengertian teks argumentasi, tujuan teks argumentasi, dan ciri teks argumentasi. Sudah siap belajar dengan Ibu Raisya? Sudah. Mari kita mulai. Belajar sampai sana. Ibu Resi nih istri saya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Anda mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari teks argumentasi ini. Pada bab ini, Ananda akan mempelajari jenis teks argumentasi dan teks persuasi. Dalam bab ini juga akan digali lebih dalam tentang ciri-ciri kedua jenis teks tersebut dan langkah-langkah membuat kedua jenis teks tersebut.
Dan pada akhir bab, Ananda nanti akan berlatih menulis esai dengan menggunakan tes argumentasi dan membuat poster sebagai salah satu jenis teks persuasi. Nah, sebelum kita mempelajari teks argumentasi, Anda apakah sudah tahu apa sih teks argumentasi itu? Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah belajar di tingkat SMP. Apa sih teks argumentasi? Sebelum kita menjawab apa itu teks argumentasi, mari kita baca terlebih dahulu penggalan teks berikut yang berjudul Ketahanan Pangan Lokal. Anda akan diberikan waktu untuk membaca teks ini terlebih dahulu. Wow, keren sekali. Nah, apakah Anda sudah selesai membaca teks tersebut? Bagaimana pendapat Anda mengenai teks argumentasi tersebut? Nah, pada teks tersebut kita ketahui bahwasannya selain beras, Indonesia juga memiliki sumber pangan yang lain, yaitu sagu. Apalagi ternyata Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia, yang merupakan potensi terbaik dalam pengelolaan dan ketahanan pangan lokal Indonesia. Hanya saja kita masih terkendala dalam pemanfaatan sagu dan juga masih kurang perhatian terhadap sagu ini, padahal kita memiliki potensi yang sangat besar. Nah, dari teks tersebut sudah bisa disimpulkan apa sih itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, dan bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, kembali lagi pada teks tadi, bahwasannya di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa penulis ingin meyakinkan bahwasannya selain beras, Indonesia juga memiliki potensi pangan lain, yaitu sagu. Nah, ia menyampaikan fakta-fakta bahwasannya Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia. Hanya saja masih kurang perhatian. Dan itu merupakan fakta dan juga opini yang disampaikan oleh penulis untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai pengertian teks argumentasi? Setelah kita memahami pengertian teks argumentasi, nah menurut Ananda, apa sih tujuan teks argumentasi itu dibuat? Lupa Bu Raisa. Ada 4 tujuan teks argumentasi itu dibuat, kita akan bahas satu persatu. Pertama, teks argumentasi itu ditulis untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis. Keberagaman berpikir dalam memandang suatu permasalahan atau peristiwa diekspresikan dalam bentuk teks argumentasi. Jadi, tidak heran jika dalam teks argumentasi pada topik yang sama kita akan melihat berbagai pandangan, karena itu tergantung dari sudut pandang mana penulis-penulisnya. Yang kedua, untuk mempengaruhi tingkah laku saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasar data, maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan berpendapat yang kemudian dapat mempengaruhi tingkah laku pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, teks argumentasi ini dibuat berdasarkan opini penulis, itu bertujuan untuk mempengaruhi cara berpikir pembaca, supaya pembaca juga secara tidak langsung menyetujui atau berpikir hal yang sama sebagaimana penulis arahkan, yang penulis mengungkapkan opininya juga berdasarkan data-data yang mendukung, sehingga dapat lebih membuat pembaca percaya mengenai apa yang diungkapkan oleh penulis. Yang ketiga, untuk menarik simpati pembaca, penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan dan didapatkan dari penelitian. Sekali lagi, data yang didapatkan oleh penulis untuk menulis sebuah teks argumentasi dan disampaikan dengan data, itu akan mampu menarik simpati pembaca. Dan yang keempat, untuk membuktikan kebenaran secara logis, sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat tidak lagi simpang siur kebenarannya. Jadi, teks argumentasi ini juga kadangkala digunakan untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai isu yang sedang beredar, tentunya diungkapkan melalui data dan fakta sehingga isu tersebut bisa diluruskan secara data yang benar. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri teks argumentasi? Bagaimana kita bisa membedakan ini adalah teks argumentasi dengan teks lainnya?
ada 4 ciri teks argumentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, teks argumentasi itu mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Jadi, selain dia menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu hal atau suatu isu, dia juga mampu membuktikan bukti-bukti dan data-data yang akurat yang mendukung isu tersebut. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya tegas dan tidak berbelit-belit. Jadi dia tidak perlu menggunakan bahasa yang menggunakan pengungkapan, hanya menggunakan bahasa yang langsung dan tidak berbelit-belit sehingga dapat segera bisa dipahami oleh pembaca tanpa perlu mengartikannya lebih lanjut. Selanjutnya ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Sekali lagi, poin penting dalam teks argumentasi adalah selain opini penulis juga dilengkapi dengan data dan fakta yang bisa dipercaya sehingga pembaca menyetujui dan bisa mempercayai opini tersebut. Dan yang terakhir, ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Nah, meskipun dia merupakan opini dari seseorang, tapi tidak memasukkan nilai-nilai emosional. Jadi, merupakan hal-hal objektif yang dilihat melalui pandangan seseorang, tapi tetap saja dia tidak subjektif melainkan objektif, tidak memasukkan nilai-nilai emosional. Bagaimana bisa dipahami mengenai teks argumentasi? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pengenalan teks argumentasi. Baik, mungkin segitu saja untuk materi teks argumentasi dari video yang saya putar. Gimana teman-teman? Ada yang udah paham atau ada yang ingin tanya? Sudah Sudah paham Bapak. Oke. Kalau sudah paham, baik. Mungkin Bapak akan bertanya kepada kalian beberapa. Oke. Mungkin dari yang pertama. Tadi kita sudah bahas pengertian teks argumentasi, teman-teman. Anak-anak, apa sih pengertian dari teks argumentasi? Bapak. Boleh apa? Jadi teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini dari penulisnya lalu ditambahkan mengenai fakta-fakta pendukungnya, seperti itu Bapak. Betul. Berikan dong. Oke. Selain teks argumentasi itu berisi dengan opini dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, tentu saja teks argumentasi itu pasti harus ada pendahuluan. Jadi ada rumusan masalahnya dulu, baru si penulis menuangkan ide-idenya di pokok pembahasan di teks tersebut. Jadi strukturnya itu ada 3, teman-teman, anak-anak. Yang pertama ada pendahuluan mengenai rumusan masalah dari suatu kejadian yang ada, lalu ada ide atau gagasan pokok yang ingin penulis sampaikan tentang masalah itu, dan penutup yaitu berisi kesimpulan dari masalah tersebut. Oke, setelah itu tujuan dari teks argumentasi, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Boleh. Memberikan pengaruh dampak kepada pembacanya. Terus ada apa? Terus menginformasi kepada pembacanya juga. Lalu? Tadi dua doang Pak. Ya, 2. Basir gimana Basir? Ya, jadi Pak, tujuan yang saya ketahui tapi membuktikan kebenaran secara logis, terus menarik simpati pembaca, dan membujuk orang untuk melakukan tindakan-tindakan baru yang sudah kita katakan. Betul. Tepuk tangan dong untuk Basir. Oke, sebenarnya teks argumentasi itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan nyata itu bisa dibilang sebagai praktek persuasif anak-anak. Jadi ketika anak-anak ingin beropini atau berbicara di depan publik, itu pasti menggunakan kata-kata yang persuasif agar publik atau masyarakat sekitar itu ikut dengan opini anak-anak. Ketika ide dan gagasan dihubungkan dengan fakta-fakta, itu bisa memperkuat opini kalian semua. Lalu ciri-cirinya ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri Ini kayak nangkep Putri. Putri. Berupa
Mungkin gitu kita mendengar 8 menit untuk materi teknik organisasi. Mungkin kita akan bermain games sedikit. Apa tuh Pak? Gamesnya walaupun game tetap ada sangkut berkautnya dengan teks argumentasi ya anak-anak. Oke, mari kita mulai. Let's go. Ada 10 Lego. soal. Lego. Buat kamu. Oke, apa saja langkah-langkah dalam menulis teks argumentasi? Ayo, ada yang jawab? 3. 3. Tiga. Nyusun topik, nyusun argumen alasan, Tiga. observasi lapangan. Oke, 3 ya, kita Tiga. kunci. Apakah benar? Boleh Basir, baca soalnya. Banjir disebabkan oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Bicara biasanya sesuai dengan pengetahuan sekali. Ayo. Tidak bisa. 3 Bapak. 3. Yang lain gimana? Hah? Yes. 3. Kecuali. Ayo, gimana? 2. 2. Oke, kita coba. Apakah salah? Aduh, yang benar pemerintah daerah tidak pernah mengulangi. Oke, boleh siapa yang membaca? 3. Baca udah jauh semua. Yang bukan merupakan ciri dari teks argumentasi ialah 3. Sila rekayasa. Oh bukan ya? Iya. Ya, oke. 3. Kita lihat. Oke. Boleh tegas baca soal 4. Berikut adalah topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf argumentasi kecuali Kebiasaan nyontek. Satu. Disiplin. Panas. Kebiasaan nyontek nih. Oke. Apakah benar? 3. C. Yakin? A. Kecuali. Yakin? Bisa lah. D. Serius? Yang E. Apa? Yang E. Nggak ada Basir. Kan ada Itu udah. Oh, itu di Pak. sini semua Informasi. fakta. Ayo. Alasan fakta, opini. Enggak, satu. Satu. Suara paling kenceng 1 sih. Ya udah kita cek. Salah. Ternyata indahnya kebersamaan dalam keluarga. Gimana tegas? Aduh. Boleh. Coba baca. Paragraf argumentasi yang ditulis dengan mengungkapkan akibat yang telah ditentukan terlebih dahulu disebut D. Ayo. D. Edang di. D. Akibat dulu. D. D. Oh iya D. Kalian. D. Benar. Boleh Basir. Dibaca soalnya. Teks argumentasi yang menuliskan fakta dan dengan data dengan cara menunjukkan Disebut. Ayo. Apa? Teks Perbandingan. Oke, kita cek apakah benar. D. Ayo. Meskipun berisi tentang pendapat penulis, tetapi Sumber. pembuatan teks argumentasi tetap harus berdasarkan Berdasarkan. data dari berbagai sumber. Bapak. Oke, kita cek. Wih. Lanjut. Ciri-ciri teks argumentasi C. adalah B. B. B ya. Oke, kita cek. Duduk. Wih. Ayo. Apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks argumentasi? 3. C. C. Cendol. Wih, benar. Terakhir. Itu yang merupakan tujuan dari penulis teks argumentasi. Ayo tujuan. Tadi sudah belajar. C. D. Baca benar. C. 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 D. 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 Serius. Iya. Wih, gimana sih? Wih, ada babak bonus. Coba jawab. Pilih mana? 1 atau 2? Dua. Kita coba. Oke, banjir. A.
A. Kita coba apakah benar? Yeay! Selesai semua. Kalian ada di senang atau enggak? Senang. Oke Bapak. Thank you. Anda menjawab Udah senang. 90% dari pertanyaan. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima Oke. kasih Bapak. Setelah kita mempelajari teks argumentasi dan bermain kuis, sepertinya anak-anak sudah paham mengenai teks argumentasi. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya. Bapak. Yaitu tugasnya adalah kalian baca beberapa artikel di internet mengenai masalah korupsi di Indonesia. Lalu Berat banget Pak. buatlah teks argumentasi dengan topik tersebut. Oke? Oke Bapak. Ada pertanyaan untuk tenggatnya atau Ya sampai kapan Bapak? tenggatnya adalah minggu depan. Ini tugas individu Pak. Tugas individu dong, karena Oke. teks argumentasi itu sangat mudah ya. Tapi boleh berdiskusi gak? Boleh. Ini ditulis apa diketik Bapak? Diketik. Minimal berapa artikel Pak? Dipublikasikan ya Pak. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh kepada Tegas untuk berdoa untuk menutup hari ini. Sekarang duduk, cepat. Bro, Berdoa mulai. Sudah selesai memberi salam.